Oke, baik. Selamat siang, selamat datang kembali buat mahasiswa manajemen dan mahasiswa akuntansi. Kita pada siang hari ini akan belajar tentang kuliah kewirausahaan pertemuan yang kelima. Setelah pertemuan yang minggu lalu, kita belajar tentang bagaimana menangkap dan mengenali peluang wirausaha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun ide kreatif dan inovatif menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, berbicara tentang kreatif ya, pada dasarnya kreativitas ini muncul karena adanya keinginan yaitu untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi kita ingin mencapai sesuatu. Nah, setelah itu pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu tersebut. Nah, dengan demikian, dengan hal-hal yang tadi barusan saya informasikan, bahwa untuk mencapai sesuatu dan apa yang harus kita lakukan, maka kita akan berusaha untuk mengeluarkan ide-ide yang biasanya itu identik dengan hal-hal yang kreatif. Gitu ya. Sebagai contoh, mungkin pada waktu kalian semasa sekolah, ya ketika menghadapi ujian, mahasiswa atau siswa berusaha sekreatif mungkin agar bisa menyontek pada saat ujian, ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang kreatif, tapi tolong jangan ditiru. Sebaliknya dari sisi guru ya, sebagai pengawas. Ya, guru pun sekarang berusaha sekreatif mungkin agar pada saat siswa melakukan ujian, guru bisa memantau ya, dengan cara-cara kreatif. Seperti contoh yaitu dengan memasang CCTV di ruangan kelas sehingga guru bisa memonitor meskipun guru tidak ada di ruang kelas, dia bisa melihat mahasiswa atau siswa mana yang benar-benar serius mengerjakan dengan jujur, siswa mana yang menyontek. Oke, jadi apa kreatif itu? Ya, menurut Edward Glassman, PhD, beliau mengatakan bahwa kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan untuk menghasilkan suatu ide yang baru dan berguna. Ya, jadi di sini kata kuncinya itu berusaha menciptakan sesuatu. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya ada ingin yang dicapai gitu ya. Kemudian menghubungkan ya bisa berupa ide-ide yang dihubungkan untuk menghasilkan ide yang baru ya dan yang berguna tentunya. Kemudian menurut beberapa para ahli, saya sebutkan aja satu atau dua, yang menurut Widyatun tahun 1999 mengatakan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli atau adaptif, fungsi kegunaannya secara utuh untuk berkembang. Ya. Menurut James R. Revans tahun 1994, kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran. Oke, jadi menurut mereka, menurut para ahli, pada intinya kreativitas itu terkait bagaimana menghubungkan, ya, menghubungkan atau mempertalikan atau menjalin ya perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan atau ide-ide untuk membentuk sesuatu ide yang baru ya untuk bisa mencapai sesuatu gitu. Nah, ini menurut survei ya, menurut survei Idea to Value, di sini ditemukan bahwa eh, perbandingan antara kreativitas dengan usia. Kalau pada usia 5 tahun, ya, pada usia 5 tahun biasanya masih balita, kecenderungan manusia itu kreativitasnya lebih dari 98%. Ya. Pada usia 10 tahun mulai berkurang ya sekitar 30%. Pada usia remaja sekitar 15 tahun menjadi 12%, sementara pada usia sekitar 31 tahun ya itu hanya 2% saja. Artinya apa? Artinya di sini bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, ya tingkat kreativitasnya itu semakin berkurang. Nah, coba di cross check dengan dirinya masing-masing. Apakah kita itu pribadi yang kreativitasnya stabil atau mengalami penurunan? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena di sekolah ya. Ini berdasarkan penelitian yang tadi dilakukan ya. Ya,
Penyebabnya itu adalah karena di sekolah siswa itu tidak diajarkan atau tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya, ya, pikiran bebasnya, ya, untuk mengembangkan atau mengemukakan ide-ide, ya. Karena mungkin kalau misalkan kita mengembangkan ide atau mengungkapkan sesuatu, mungkin dianggap ide kita itu ide bodoh atau ide yang tidak bermanfaat sehingga kita takut, ya. Sehingga kebanyakan anak-anak Indonesia itu takut untuk mengungkapkan idenya, mengungkapkan pendapatnya. Dan inilah yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Sehingga kebanyakan anak-anak ya yang di sekolah itu cenderung pasif, kurang mau proaktif dalam bertanya. Sebagai contoh ya, 1 ditambah 1 tentu di sekolah kita diajarkan sama dengan 2 ya, 1 tambah 1. Ya, jadi apakah bisa 1 tambah 1 sama dengan 3? Apakah bisa 1 tambah 1 sama dengan 4? Ya bisa-bisa saja, sah-sah saja ya. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berpikir mengapa 1 tambah 1 itu bisa menjadi 3. Mengapa 1 tambah 1 bisa menjadi 4. Ya, artinya mereka bebas untuk mengutarakan pendapatnya, jawabannya, idenya, gitu ya. Akan tapi selama ini, selama kita sekolah, selama kita belajar, yang pasti 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Ya, jadi tidak ada pengembangan pemikiran. Bagaimana 1 ditambah 1 itu bisa menjadi 3, bisa menjadi 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, inilah yang menjadi penyebab mengapa tingkat kreativitas kita mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Karena kita di sekolah tidak terlalu diajarkan bagaimana mengembangkan pemikiran, bagaimana mengembangkan imajinasi, gitu ya. Oke. Nah, sehingga ya supaya kita tetap bisa kreatif, ya, di sini dikatakan, so if you want your child to retain their ability and desire to be creative, encourage them to let their mind run free while they come up with ideas, and only afterwards to sit down, evaluate them, and start working on the ones they think are the best. Ya, jadi supaya anak-anak kita tetap bisa kreatif, biarkan mereka untuk mengembangkan pemikiran mereka, untuk mengembangkan idenya, mengungkapkan pendapat, dan sebagainya. Setelah itu, persilahkan mereka untuk berkumpul atau duduk ya, kalau ini berbicara dalam satu kelompok. Kemudian kita evaluasi, ya kita evaluasi. Misalkan kita sebagai fasilitator atau sebagai mentor, kita evaluasi setiap ide yang muncul di dalam suatu kelompok. Kemudian kita ajak mereka untuk berdiskusi, ya, menentukan ide yang mana yang terbaik, ya. Ada konsensus, ada kesepakatan supaya mereka juga sepakat bahwa ide yang terbaiklah yang pada akhirnya nanti akan dipilih. Akan tetapi setiap orang berhak untuk mengeluarkan ide, mengungkapkan pendapat, menyatakan pemikirannya, ya. Jadi dengan cara-cara demikianlah harapannya kreativitas itu akan tetap stabil ya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oke. Nah, untuk bisa tetap kreatif ya ada juga statement yang menyatakan do different things ya. Lakukan selalu hal-hal yang berbeda ya. Misalkan contohnya melakukan ya membaca buku setiap hari yang berbeda, membaca koran, kemudian pergi ke tempat yang berbeda, misalkan untuk traveling atau holiday, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, mendengarkan mereka, ya, kemudian cari tahu sinergi dan bersintesis dengan mereka, ya, sehingga dengan demikian kita itu tetap selalu dipenuhi warna, ya, dipenuhi dengan ide, kreativitas, ya, dengan cara-cara do different things, ya, kita untuk tetap bisa untuk menjadi kreatif. Nah, ada 2 aspek ya dalam kreativitas. Yang pertama yaitu aspek proses. Nah, proses ini berorientasi terhadap tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Ya. Yang kedua itu aspek manusia itu sendiri. Manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Ya, jadi dalam kreativitas itu pada dasarnya ada 2 unsur elemen, yaitu proses yang memilih, mengeluarkan ide, mengungkapkan ide, pendapat, ya sampai pada proses pemilihan ide atau solusi yang terbaik. Kemudian elemen manusia atau unsur manusia sebagai orang yang berpikir, orang yang pada akhirnya untuk menentukan yang mana ide yang terbaik yang akan diimplementasikan. Oke. Nah, selanjutnya ada kreatif, ada inovatif, ya.
Inovatif itu dapat didefinisikan sebagai menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebagai contoh, Bapak ambil contoh di sini ada telepon seluler layar sentuh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam dunia handphone atau telepon seluler yang mana sebelumnya itu masih berupa tombol-tombol polifonik. Akan tetapi setelah adanya radical innovation, istilahnya inovasi secara radikal, Apple Company, perusahaan Apple membuat telepon layar sentuh. Kemudian disusul oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Samsung, Nokia, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan inovasi, ya. Oke. Oke, nah dalam dunia wirausaha, inovasi dan kreativitas itu penting ya. Seorang entrepreneur harus selalu haus akan ide ya untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Nah, untuk bisa memulai dan untuk bisa menghasilkan ide ya, di sini Bapak catatkan bahwa mereka selalu butuh yang namanya kreativitas. Harus selalu berinovasi. Ya, itu merupakan dua unsur yang paling penting ketika kita menjadi entrepreneur. Ya, ide, kreativitas, inovasi. Kemudian peluang bisnis. Gitu ya. Oke. Nah, sometimes the most difficult aspect of starting a business is coming up with a business idea. Kadang-kadang hal tersulit yaitu untuk memulai bisnis yaitu idenya, ya, ide bisnisnya atau business idea. Now, even if you have a general business idea in mind, it usually needs to go through fine-tuning process. Nah, meskipun katanya di sini kita sudah memiliki satu ide, tapi terkadang sulit ya untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu adanya satu proses pematangan lagi sehingga ide itu betul-betul dapat menjadi suatu peluang bisnis, dapat diimplementasikan. Gitu ya. Nah, fruitful ideas often occur at points where your skill set, your hobbies and interests, and your social networks intersect. Maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki ide, ya, ketika kita ingin mengkonversinya menjadi suatu bisnis, biasanya itu akan selalu didukung oleh keterampilan yang kita miliki, ya. Biasanya itu akan ada kaitannya dengan hobi dan ketertarikan yang kita miliki dan jejaring yang kita miliki. Nah, jadi ketika kita memiliki ide, ketika kita ingin mengkonversi menjadi suatu ide bisnis, biasanya identik dengan atribut-atribut yang melekat di diri kita. Kita punya keterampilan, kita memiliki hobi, kita punya ketertarikan, dan kita punya jejaring, kemudian kita punya ide, kemudian kita ingin mengkonversinya untuk menjadi suatu peluang bisnis. Ya, so in other words, ya, the best ideas for new business are likely to come from activities and people that you already know well. Jadi dengan kata lain, ide bisnis ya, ide yang tadinya masih berupa ide, kemudian kita ingin implementasikan menjadi sebuah bisnis, biasanya itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari, berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, ya, yang istilahnya menjadi suatu jejaring dalam kehidupan kita, yang bisa menjadi satu ekosistem dalam kehidupan kita. Oke, nah Kaplan tahun 2003 berpendapat bahwa not all entrepreneurs come up with unique idea. Ya, tidak semua pelaku usaha itu bisa memiliki ide-ide yang unik, gitu ya. Nah, according to Timmons and Spinelli 2007, finding a good idea is the first step in the process of converting an entrepreneur's creativity into an opportunity. Artinya di situ adalah menemukan suatu ide yang bagus itu merupakan langkah pertama, ya, langkah pertama saja, ya, untuk memproses, mengkonversi kreativitas menjadi suatu peluang, ya. Nah, ini ada contoh, ya. Dalam konversi dalam suatu ide menjadi suatu peluang bisnis, pada dasarnya itu ada kata-kata kunci yang melekat di situ, ya. Artinya sebagai contoh di sini Google, better way to find things on the internet, ya. Friendster, a better way to find and meet interesting people of the opposite sex. Artinya di sini ketika kita punya ide, kemudian kita ingin mengkonversi menjadi suatu bisnis, tentu ada outcome yang dihasilkannya itu cara yang lebih baik, ya. Kalau Google itu cara kita untuk mendapatkan informasi atau hal-hal menjadi lebih baik dengan kita mengetikkan di Google, kemudian pertanyaan-pertanyaan kita tuh langsung ada muncul jawabannya. Sebelumnya kita kalau mau mencari informasi itu harus ke perpustakaan, harus melakukan interview dengan orang, harus
kunjungan, survei dan sebagainya. Sementara dengan Google kita bisa langsung menemukan cara yang lebih baik ya untuk mendapatkan things atau hal-hal atau informasi. Gitu ya. Jelas ya? Oke, nah lalu pertanyaannya bagaimana ya, what is good business idea? Apa yang menjadi ide bisnis yang baik? Itu pertanyaannya. Nah, di sini a good business idea isn't just one that turns a profit. Sebuah bisnis yang baik bukan hanya sekedar mengubah ya ide menjadi suatu profit atau keuntungan. It is one that's a good fit for you personally, ya. Suatu yang cocok pada diri kita, pada personality kita, for your target market, ya, cocok untuk target pasar kita, and for your location, cocok untuk lokasi yang kita sasar. Ya, hopefully you're going to be in the business for a long time, so pick something you love. Ya, jadi di sini maksudnya adalah dalam mengkonversi atau dalam menjadikan ide bisnis menjadi sesuatu yang istilahnya bisnis kita, ya harapannya bukan hanya sekedar dilihat dari profitnya saja atau keuntungannya saja, akan tapi apakah ide tersebut ya cocok dengan personality kita, ya pribadi kita, apakah cocok dengan kebutuhannya pasar atau target pasar kita, apakah cocok dengan lokasi pasar di mana ide kita tadi akan menjadi suatu bisnis, gitu ya. Nah, apabila ini sudah melekat atau menjadi bagian dari pribadi kita ya, tentu harapannya bisnis ini bisa long time atau jangka panjang. Ya, oleh karena itu, apabila kita memiliki ide, setidaknya itu adalah merupakan sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang cocok dengan pribadi kita, sesuatu yang cocok dengan target pasar, sesuatu yang cocok dengan lokasi yang kita sasar ya. Gitu ya. Nanti di marketing kalian akan belajar tentang segmenting, targeting, and positioning. Ya. Nah, good business idea ya, itu bisa berupa invention atau suatu temuan, ya bisa berupa produk, bisa berupa jasa, atau suatu ide original atau suatu solusi, ya untuk memecahkan everyday problems, ya suatu masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ide bisnis yang baik itu does not necessarily have to be unique products or services. Artinya ide bisnis yang baik itu tidak serta-merta merupakan sesuatu produk atau suatu jasa yang unik. Bisa saja produk atau jasa tersebut sudah ada, sudah ditemukan, sudah dimiliki oleh perusahaan lain, ya. Tergantung kita dengan konsep ATM. Ingat ya konsep ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Oke, yang terakhir, good business idea adalah the chances of success therefore will be far greater if you can market a product that is similar to existing offerings while providing greater value to customer. Artinya, seperti yang lanjutan dari poin kedua, produk bisa saja sudah ada, tapi kita bisa menawarkan produk lain ya di existing offerings atau di area yang sama, tapi kita bisa memberikan tambahan value atau nilai kepada customer. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh ya, di mana sebelumnya kita mengetahui ada kamera ya menggunakan film, ada kamera sekarang menggunakan kamera digital. Kemudian ada smartphone ya, sebelumnya hanya berupa telepon seluler yang berupa tombol poliponik, sekarang sudah ada smartphone. Ada mesin pencarian di situ ya, pencariannya dulunya Yahoo, Google ya, kemudian berkembang terus ya. Sebelumnya kita melakukan pencarian misalkan dengan perpustakaan. Kemudian jasa pengiriman surat ya, dulu itu ada kantor pos yang sifatnya lebih pasif yaitu menerima customer datang ya. Customer artinya datang ke kantor pos mengirimkan surat. Sementara sekarang itu ada ide bisnis yang berlabelkan pengiriman juga yaitu JNE, GTNT, si cepat dan sebagainya. Ya artinya ide bisnisnya itu dengan mengamati, meniru dan modifikasi. Modifikasinya apa? Ya JNE, GTNT dan si cepat itu menjemput ya, menjemput langsung customer. Ya beda dengan kantor pos yang lebih ke arah pasif, mereka menerima ya. Nah, akan tetapi sekarang kantor pos sudah lebih proaktif sih ya. Gitu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini ada contoh produk ya. Kita bicara produk mie instan, ada Indomie rasa soto mie, kemudian ya kompetitornya ya, kemudian membuat rasa yang sama ya, rasa soto gitu ya. Warnanya pun hampir sama ya. Ada hijau, ada merah ya.
gambar soto gitu ya. Jadi inilah yang dimaksud tadi ya, amati, tiru, dan modifikasi. Yang satu produk dari Indofood Company, yang satu produk dari Wings Food Company. Demikian pula dengan larutan penyegar ya. Ada yang cap kaki 3, ada yang cap badak. Ya, ini juga dengan contoh ya, Luckin Coffee itu merupakan toko kopi ya, warung kopi retailer yang mirip seperti Starbucks, cuman mereka adalah perusahaan asli Cina ya. Mereka melakukan ya head to head bersaing dengan Starbucks di Cina. Yang awalnya hanya beberapa layout store ya, sekarang sudah menjamur bahkan katanya melebihi Starbucks. Ya, artinya di sini ide bisnisnya sama ya, ide bisnisnya jualan kopi, tapi mereka memberikan added value, nilai tambah kepada customer. Ya, produknya sama kopi, tapi ada tambahan jasa yang lain. Kita lihat bagaimana strategi Luckin Coffee ini ya. Strategi Luckin Coffee sebagai suatu industri startup di Cina yang bisa menggoyang posisi Starbucks. Nah, di sini kita baca ya. Dalam kompetisi ya, Luckin Cafe menggunakan pendekatan yang berlawanan dengan Starbucks. Alih-alih menyediakan gerai luas ya, biasanya kan Starbucks itu luas-luas tuh untuk tempat nongkrong anak muda. Ya, tapi Luckin Cafe berfokus mendirikan gerai sebagai dapur pengiriman yang menyediakan dan mengantarkan kopi yang dipesan pelanggan melalui aplikasi. Ya, jadi nilai tambahnya di sini adalah customer ya bisa memesan melalui aplikasi. Kemudian bisa dikirimkan gitu ya. Lalu poin yang kedua, gerai Luckin Coffee tidak luas yang membuat manajemen menghemat biaya sewa. Ya, meskipun katanya di poin pertama itu dengan pesan kemudian diantar, tapi mereka juga memiliki gerainya. Ada lokasi atau tempat untuk minum atau nongkrong, akan tapi itu tidak luas sehingga katanya di sini menghemat biaya sewa. Nah, penghematan ini teruskan kepada pelanggan dengan harga yang lebih ringan. Nah, oke, jelas ya. Semakin hemat ya operasional, tentu mereka akan bisa membuat harga jual suatu produk menjadi lebih murah. Nah, Luckin Coffee memberikan secangkir kopi gratis untuk setiap pembelian 2 gelas kopi. Istilahnya buy two get one. Ya, ini mungkin masih masa promo ya. Oke, selanjutnya Luckin Coffee juga tidak menerima pembayaran menggunakan uang tunai. Oke, nggak ada cash. Ya, pembayaran hanya dilakukan dengan uang elektronik. Ya, seperti sekarang kalau di Indonesia kita lihat yaitu ada macam-macam ya, ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja dan sebagainya. Oke, kemudian hingga akhir tahun 2020, Luckin Coffee dapat memiliki 6.000 outlet Starbucks sukses di China setelah memiliki 3.600 gerai yang terbesar di seluruh Tiongkok. Ya, artinya mereka betul-betul meniru ya ide dari Starbucks, kemudian mereka memodifikasi, kemudian mereka memiliki komitmen untuk memberikan nilai tambah, memudahkan bagi customer. Di samping mereka tetap juga memiliki gerai sehingga membuat customernya tuh bisa untuk tetap hangout atau nongkrong gitu ya. Tapi bukan itu yang menjadi poin penting dari usaha mereka ya. Poin penting dari usaha mereka adalah bisa menjual kopi, bisa memberikan nilai tambah dan juga harga yang lebih murah dari Starbucks. Oke, nah jadi di mana biasanya seorang entrepreneur itu bisa mendapatkan atau bisa menemukan bisnis ide yang baik ya? Nah, sebagai contoh di sini bisa saja dari tempat kerja kita yang sekarang. Artinya kebanyakan para entrepreneur itu mendapatkan inspirasi memulai suatu usaha bisnis baru yaitu dengan dia bekerja di perusahaan ya. Artinya misalkan kalau saya bekerja di perusahaan minyak ya, perusahaan ya contohlah perusahaan Pertamina ya. Dia bekerja di bagian distribusi ya. Pada saat dia bekerja dia memikirkan saya bisa juga memiliki peluang usaha ketika saya bekerja di Pertamina. Ya akhirnya dia berpikiran untuk membuka SPBU. Atau misalkan sekarang yang lagi tren yaitu Pertamini gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, sebenarnya ide-ide bisnis itu bisa kita dapatkan, bisa kita ketahui dengan kita memperbanyak membaca literatur ya, membaca situasi pasar ya, pasar yang sekarang. Momentum pasar yang sekarang itu apa? Momentum pasar yang sekarang itu di masa pandemi yaitu pemerintah sedang betul-betulnya ingin membesarkan, ingin menumbuh kembangkan, ingin memudahkan munculnya UMKM-UMKM baru. Nah, oleh karena itu apabila kita memang ingin menjadi entrepreneur, mulailah ya membaca pasar, peluang pasar, bahwa pemerintah saat ini betul-betul ingin
memperbanyak munculnya entrepreneur baru, yaitu melalui UMKM. Itu ya. Selanjutnya sering-seringlah untuk menghadiri seminar ataupun pelatihan bisnis, workshop seminar yang biasanya tentang kewirausahaan atau bisnis. Dan biasanya di situ selalu ada mentor-mentornya. Jangan ragu untuk bertanya kepada mentor-mentor karena mereka lah nanti yang akan membimbing sampai kita bisa menjadi seorang entrepreneur, ya. Gitu. Oke. Nah, ini ada juga tambahan, keep up with the current events and be ready to take advantage of business opportunities. Watch the news regularly with the concise intent of coming up with a business idea. Keeping up with current events will help you identify market trends, new fads, industry news, and sometimes just new ideas that have business possibilities. Ya, artinya apa? Artinya kita harus selalu alert, harus kita selalu melek atau memperhatikan tren yang saat ini sedang terjadi, gitu ya. Sebagai contoh, boomingnya teknologi digital ya membuat banyak usaha-usaha itu menggeserkan usahanya menjadi digital. Ya tentu kalian udah bolak-balik saya informasikan Uber, Gojek yang awalnya dari ojek tradisional, ojek manual memanfaatkan momentum hadirnya teknologi digital dengan membuat aplikasi Uber, aplikasi Gojek, bahkan ada aplikasi Anterin. Nah, Anterin ini memanfaatkan momentum, ya ini Anterin ini merupakan sama juga area bisnisnya yaitu transportasi ya, motor online, yaitu miliknya Pak Sandiaga Uno ya. Beliau meluncurkan ojek online yang juga labelnya Anterin. Tapi ini sepertinya ya masih di area Jabodetabek saja, ya. Nah, contoh-contoh ide bisnis yang lain yang boleh dibilang baik yaitu social crowdfunding ya, pengumpulan dana dengan konsep crowd yaitu keramaian. Artinya setiap orang itu misalkan ada suatu event, misalkan si A mengalami suatu musibah, ya kita melakukan penggalangan dana. Ya kita hanya sebagai platform di mana orang-orang bisa memberikan donasinya melalui platform kita ya. Kemudian kita mendapatkan penghasilan mungkin dari sekian persen dari dana yang terkumpul. Ya, sebagai contoh kita ambil contoh yaitu kitabisa.com ya. Kitabisa itu ya untuk penggalangan dana yang sifatnya musibah, bencana alam atau wakaf atau ya lebih ke sifat kemanusiaan, mereka tidak melakukan charge fee atau tidak melakukan biaya dari dana yang terkumpul. Akan tetapi kalau misalkan ada misalkan untuk pembangunan sekolah atau untuk biaya operasi dan sebagainya, ya mereka umumnya melakukan charge fee kalau tidak salah itu berapa ya, 5% dari dana yang terkumpulkan. Tuh. Nah ini ada juga contoh lagi nih ya, ide bisnis yang misalkan mempertemukan atau dengan kata lain situs perjodohan. Ya barangkali ini bisa menjadi suatu peluang ide bisnis yang bagus bagi anak-anak muda di Indonesia, apalagi di kota-kota besar yang cukup sulit dalam menemukan jodoh karena mereka sibuk dalam bekerja dari pagi sampai malam bahkan weekend. Ya, jadi ini merupakan salah satu juga contoh ide bisnis yang bagus. Oke, nah jadi teknik-teknik dalam mengenerate ideas, dalam menciptakan ide ya, ada banyak. Salah satunya adalah brainstorming. Brainstorming ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, contohnya itu kita perbanyak membaca literatur, membaca buku, ya, kemudian menonton. Ya, sekarang ada YouTube. Di YouTube itu ada banyak sekali cerita-cerita sukses dari para founders atau dari pendiri dari pelaku-pelaku usaha. Kemudian fokus grup ya diskusi-diskusi ya, kemudian ada mentor, sehingga mentor ini akan mematangkan dari ide bisnis kita sampai bisa menjadi suatu opportunities. Observasi ya misalkan dengan melihat, dengan mengamati, oh sana sudah ada yang membuka warung internet misalkan. Nah tentu kalau misalkan kita sudah mengamati, pertama trafficnya, keramaiannya, populasinya, tentu setelah itu kita bisa membuka di daerah kita misalkan. Misalkan daerah kita itu banyak terdapat siswa sekolah, banyak terdapat orang-orang muda yang memang butuh internet, sehingga kita bisa membuka jasa warung internet misalkan. Kemudian melakukan survei, kemudian dengan memperhatikan tren yang saat ini sedang muncul, seperti saya sampaikan tadi, kemudian melakukan R&D atau Research and Development. Nah biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya perusahaan-perusahaan high technology, mereka dengan dasar
melakukan research and development di tim di tim R&D mereka, kemudian mereka memunculkan suatu produk baru yang akan di-launching ke pasar. Ya. Kemudian dengan menghadiri trade show atau pameran-pameran ya dan pertemuan-pertemuan asosiasi dan teknik-teknik lainnya masih banyak sekali ya. Ya, masih banyak cara untuk bisa mengenerate idea menjadi suatu peluang bisnis. Dan yang paling sekarang itu cukup booming biasanya di negara-negara berkembang, yaitu dengan cara melihat masalah ya. Nah, karena dari masalah tersebut biasanya kalau misalkan kita seorang yang visioner, kita bisa menciptakan suatu peluang ya. Dari masalah muncul suatu peluang, dari peluang muncul profit. Jadi gitu ya alur ceritanya ya. Sehingga di negara-negara berkembang biasanya ada banyak masalah dan dari masalah tersebutlah kita bisa untuk membuatnya menjadi suatu peluang dan dari peluang menjadi suatu bisnis atau suatu profit gitu. Nah, ini merupakan salah satu tools ya bagaimana kita memetakan ya ide bisnis ya. Mungkin kalian juga udah pernah belajar di pengantar manajemen, kita petakan semua, misalkan ada key partners, ada key activities, key resources, value proposition, customer relationship channels, customer segments, revenue streams, dan cost of structures. Ya, jadi ini merupakan salah satu tool saja ketika kita memilih suatu ide bisnis, langsung saja gunakan tools ini untuk melihat aktivitas dari ide bisnis ini apakah berpotensi untuk menjadi suatu peluang, apakah berpotensi untuk menjadi suatu bisnis yang akan pada akhirnya akan menjadi suatu profit, gitu ya. Oke, nah ini udah slide terakhir. Jadi pada intinya pertemuan kali ini itu ingin menyatakan bahwa bisnis ideas atau ide-ide bisnis itu pada dasarnya itu ada di sekitar kita. Tergantung kita seberapa kreatif, seberapa inovatif ya. Tadi cara-caranya untuk menjadi kreatif dan inovatif sudah saya sampaikan. Lakukan brainstorming ya untuk mendapatkan ide-ide, berbanyak membaca atau literatur. Oke ya. So some come from a careful analysis of market trends ya, market trends analysis and consumer needs, and others come from serendipity. Oke, cukup jelas ya? Oke, baik. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Selamat sore. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.